lelaki miskin, merantau ke luar negeri dan menjadi miliarder. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Ia lahir dari keluarga petani miskin yang hanya memiliki sepetak sawah. Ayahnya meninggal saat Budi berusia 10 tahun, meninggalkan ibunya yang harus bekerja keras menghidupi Budi dan 2 adiknya. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa membantu ibunya di sawah. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan pantang menyerah. Meski sering diejek teman-temannya karena pakaiannya yang lusuh dan sandal jepit yang sudah tambal sulam. Ketika lulus SMA, Budi sadar bahwa ia tak mampu melanjutkan kuliah. Namun, ia tak ingin menyerah pada nasib. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi buruh bangunan, kuli angkut di pasar, hingga ojek sepeda motor. Setiap hari ia menabung sedikit demi sedikit dengan satu mimpi, merantau ke luar negeri untuk mencari peruntungan. Suatu hari ia mendengar dari tetangganya tentang peluang kerja di Malaysia sebagai pekerja konstruksi. Dengan modal hasil tabungannya selama 2 tahun, Budi nekat mendaftar lewat agen tenaga kerja. Meski banyak tantangan dan proses berbelit, akhirnya ia mendapatkan visa kerja dan berangkat ke negeri seberang. Perjuangan di negeri orang. Sesampainya di Malaysia, Budi ditempatkan di sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit di Kuala Lumpur. Pekerjaannya berat, jam kerjanya panjang, dan upahnya pas-pasan. Namun, ia tetap bersyukur dan bekerja sepenuh hati. Ia belajar bahasa Melayu dan sedikit bahasa Inggris dari rekan-rekannya, berusaha meningkatkan kemampuan diri. Suatu malam, setelah pulang kerja, Budi melihat iklan di internet tentang kursus daring belajar coding gratis. Ia teringat cerita seorang insinyur yang pernah ia temui di proyek. Kalau kau mau keluar dari kemiskinan, belajarlah keterampilan yang dibutuhkan dunia. Tanpa ragu, Budi mendaftar kursus itu. Meski harus begadang, setiap malam mempelajari materi dengan laptop bekas yang ia beli dari temannya. Budi jatuh cinta dengan dunia pemrograman. Dalam waktu 2 tahun, ia sudah mampu membuat aplikasi sederhana. Ia mulai menerima pesanan pembuatan website dari kenalan kecil-kecilan. Pendapatannya perlahan bertambah. Ia pun memutuskan berhenti dari proyek dan fokus menjadi freelancer daring. Dari freelancer ke pengusaha dan kegigihan, Budi memperluas jejaringnya. Ia bekerja dengan klien dari Amerika, Eropa, dan Asia. Suatu ketika, investor itu mengajak Budi mendirikan startup bersama. Seorang investor asal Singapura tertarik dengan aplikasi manajemen usaha kecil yang dibuat Budi. Budi menerima tawaran itu. Ia pindah ke Singapura dan mendirikan perusahaan teknologi bernama BTech Solutions. Perusahaan mereka berkembang pesat, menjangkau pasar Asia Tenggara, membantu jutaan UMKM mengelola keuangan dan pemasaran digital. Dalam waktu 5 tahun, Budi dinobatkan sebagai salah satu miliarder muda Asia. Namun, ia tak melupakan kampung halamannya. Ia membangun sekolah kejuruan gratis untuk pemuda desa,
membangun jalan, dan menyediakan beasiswa. Akhir bahagia. Suatu pagi, Budi pulang ke desa naik helikopter. Disambut hangat oleh ibunya dan seluruh warga. Tangis bahagia pecah saat Budi memeluk ibunya di halaman rumah yang dulu reot, kini sudah menjadi rumah megah. Semua ini berkat doa ibu dan kerja keras. Ucap Budi haru. Kini Budi dikenal bukan hanya sebagai miliarder, tetapi juga dermawan yang membawa perubahan bagi banyak orang. Mimpinya tak hanya terwujud untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya, bangsanya, dan generasi setelahnya. Tamat. Semua cerita di video tadi hanyalah fiktif belaka untuk memotivasi. Jika Anda menyukai video kami, silahkan klik like dan subscribe. Dan jangan lupa buat komentar untuk memberi masukan atau merequest cerita. Terima kasih, Emwa.